Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan. Dalam kesempatan ini saya sudah bersama seorang narasumber, seorang guru di salah satu desa Batu Ampar. Silakan perkenalkan dirinya, Pak. Oh ya, saya adalah Ferkin Aquarius, staf pengajar di SD Negeri 7 Batu Ampar. Oke. Nah, kali ini dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang resolusi tahun 2021 tentang pendidikan. Pak Ferkin, ya seperti yang kita ketahui kan, kayak sepanjang tahun 2020, biarpun tidak full setahun itu kita dihadapkan dengan keadaan yang memaksa kita untuk belajar secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita harus belajar dalam jaringan ataupun daring gitu kan. Tentu saja itu kayak berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya dan hal baru mungkin. Boleh Pak Ferkin ceritakan bagaimana pendidikan itu di sini, Pak? Apa kalau ya? Berarti mau pengalamannya dari kampung ya? Iya. Ya. Yang kami rasakan di perkampungan ini adalah pembelajaran seperti itu sangat sulit kami lakukan. Tapi karena keadaan memaksa ya, kalau tidak mau sesudah apapun tetap kita jalani. Ada beberapa faktor yang membuat kami kesulitan. Yang pertama adalah terbatasnya orang tua siswa di sini dalam menggunakan teknologi tersebut. Gaptek. Karena kita ketahui pendidikan kita di sini rata-rata itu ya tamat SD, tamat apa. Nah, itu menjadi salah satu penghambat. Kedua, bisa saja terjadi dikarenakan ketidakmampuan anak-anak atau orang tua siswa itu dalam membeli media tersebut, handphone. Nah, handphone. Setelah terbeli itu akan menjadi sulit karena gaptek tadi, kemudian didukung oleh sinyal yang tidak mendukung, kadang H, kadang G, kadang tidak bersinyal. Seperti sekarang ya, seperti sekarang ini kita dari subuh tidak bisa pakai sinyal, tidak ada sinyal dan jaring lampu mati. Lampu kadang mati ya, kita video apa adanya. Ya, hal-hal seperti itu membuat kendala-kendala di lapangan dalam kegiatan belajar mengajar kita di tahun tadi. Dan mati lampu sering. Terus apa lagi? Nah, bisa dibilang kayak berat sekali lah Pak begini. Ya, berat. Terutama buat mengadaptasi hal tersebut, dimana kan kayak bisa bilang kita tuh tidak ada simulasi duluan. Ya, ada. Kita mendadak karena ini namanya musibah itu tidak terencana. Iya. Ya, bagaimana kita sebagai khalifah atau pemimpin yang diberikan oleh Allah, makhluk hidup yang harus berpikir bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Target-target yang harus dicapai itu tentu mengalami kendala-kendala, tapi kita harus bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Nah, kalau di dunia pendidikan itu tetap kita lakukan walaupun hasilnya tidak maksimal. Ya beda, belajar penuh dengan tidak belajar penuh itu beda. Apalagi didukung dengan teknologi yang canggih, sementara kita belum siap menerima reformasi teknologi seperti itu di kampung, belum siap. Karena kendala awalnya tadi Gaptek, ya. Sinyal kurang mendukung, ya. Nah, sekarang kan kita sudah masuk ke tahun baru, tahun 2021. Yang tentunya yang kita harapkan 2021 ini bisa lebih baik daripada tahun 2020 kemarin. Nah, dalam dunia pendidikan lagi. Sekarang kan 2021. Tapi keadaan kita juga belum membaik karena masih berhadapan dengan pandemi. Iya. Apa harapan Pak Ferkin buat pendidikan gitu kan? Seolah kayak tahun 2020 itu bisa kita jadikan pelajaran bagaimana untuk menghadapi tahun 2021. Nah, dari kacamata seorang Pak Ferkin itu gimana? Ya. Perlu juga ditelusuri, ini bukan ya, hanya pendapat saya, tapi semua berkeinginan. Nah, berkeinginan untuk masalah pendidikan ini berjalan dengan baik walaupun dalam situasi yang tidak normal. Jadi perlu diketahui bahwa daerah Kalimantan Barat, salah satunya Kabupaten Kuburaya itu daerah Batu Ampar itu kena zona hijau. Jadi beberapa sebelum tadi berakhirnya semester 1 itu kami adakan komunikasi terhadap orang tua siswa maupun dinas-dinas yang terkait untuk agar mana di semester kedua di bulan Januari ini itu tatap muka langsung.
dan itu masih tahap pengusahaan. Nanti akan dipikirkan oleh dinas dan sebagainya. Nah, tapi dalam beberapa waktu kemudian ini di pertengahan liburan ini kita mendapat surat edaran dari gubernur, bupati bahwa kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan itu sepertinya akan terkendala karena semakin buruknya dampak virus corona ini. Nah, saya rasa yang ideal, pandangan ideal ya, pandangan pribadi saya adalah bahwa kalau di kampung ini salah satu alternatif yang paling bagus itu adalah di antara alternatif yang disediakan kita tetap bertatap muka secara langsung, tapi disiasati. Contoh, siswa saya misalnya 25 orang. Nah, itu bagaimana diatur datang 5-5. Oke, hari Senin 1 sampai 5. Di hari Selasanya 6 sampai 10. Nah, artinya, tapi dengan jalan ini ya, jalan protokol kesehatan itu tetap diterapkan. Jadi dalam sekelas itu yang normalnya 30 sekarang dihuni oleh 5 orang, itu jarak dan kita bisa atur. Kemudian keuntungan berikutnya, ya tidak perlu lama-lama lah seperti jam 7, hanya 40 menit, 30 menit, 1 jam itu udah lebih dari cukup. Kita ajarkan mereka, kemudian memberikan tugas-tugas tambahan. Kan itu tadi, kalau melewati daring itu akan kesulitan mereka itu dalam memahami soal atau memahami tugas yang diberikan oleh sekolah. Sangat sulit sekali karena gaptek kemudian dan sebagainya. Tapi kalau dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, mereka datang, kemudian kita berikan penjelasan sedikit dengan materi yang kita pelajari itu. Kemudian tugas-tugasnya kita arahkan. Ini loh nak, maksud bapak nomor 4 ini kalian carinya penjelasannya lebih itu di Google. Google-nya situsnya kan sudah bapak tulis di kertas itu, nanti disusun diketik. Nah, dan itu sangat membantu bagi mereka untuk menelusuri apa yang diinginkan oleh pihak-pihak sekolah. Sebagai pengajar kan ingin berikan tugasnya mau kita kasihkan, tapi dia tidak paham dan kita tidak jelaskan. Nah, bantuan dari pemahaman itu dapat dilakukan di luar penjelasan kita, situs-situs yang disediakan oleh handphone mereka masing-masing. Nah, kemudian mereka yang tidak mempunyai handphone itu dapat kita bantu dengan tugas-tugas manual. Dengan bobot, nah ya, enggak Pak, saya tidak punya handphone. Oh, udah kamu nanti gini ya, ini bapak berikan tugas. Itu kita siapkan. Kita kan data nih. Sekian anak siswa kita yang punya handphone siapa, yang tak punya handphone siapa. Itu materinya harus kita bedakan. Nah, tapi tidak mengurangi daripada bobot pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu untuk mengurangi gaptek atau teknologi atau sinyal yang tidak mendukung. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita berharap bahwa pencapaian walaupun tidak dalam keadaan sempurna itu setidaknya ada langkah majunya daripada daring. Daring itu hanya bisa dikuasai mereka yang berkehidupan di kota-kota, kemudian didukung oleh pendidikan orang tua yang mapan. Dari sini kan SD-nya orang tuanya banyak yang tidak tamat, SMP tidak tamat, nah, itu menjadi kendala-kendala. Seperti itu harapan pandangan pribadi saya untuk di tahun pembelajaran berikutnya, yaitu di semester kedua dan 1 ini. Dari apa yang sudah Pak Firdy sampaikan tadi, kan menurut Pak Firdy sendiri itu seberapa efektif sih cara yang tadi Pak Firdy sampaikan? Kita belum tahu hasilnya, tapi kami sudah mendiskusikan di beberapa kali secara intern kami di lingkungan sekolah dan di kawan-kawan yang di SD lain. Saya kira itu di antara alternatif yang disediakan itu dayanya sepertinya mendekati yang paling mudah dan tepat sasaran. Nah, kita mau apa? Pilihannya mau mana nih? Mau luring tidak boleh, karena dengan kegiatan bertatap muka itu kan memang sudah mengandung risiko penyebaran yang COVID yang tinggi kan. Daring mereka terkendala oleh sinyal dan tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, harusnya kombinasi yang kita atur kedatangannya, menerapkan protokol COVID yang telah kita dapati dari dinas kesehatan itu, jaraknya berapa itu bisa kita atur. Kalau jumlah siswa yang datang 5, kemudian jamnya nggak usah terlalu lama. Kemudian sasaran yang ingin kita capai itu bisa kita pandu lewat kalimat-kalimat. Daring itu susah loh bagi kelas 1, kelas 2. Yeah.
kelas 3 yang belum pandai baca, nggak tahu ini, nah, didukung oleh orang tua mereka yang tidak mempunyai akses kemampuan teknologi, tapi dengan begitu, insya Allah bagus. Tapi lihat tadi ya, kita tetap menjalani protokol kesehatan, tetap kita dalam arahan atasan kita, pengawas, kemudian dinas pendidikan, itu tetap kita patuhi atau begitu. Kalau mereka memang dipandang memang sulit untuk dilakukan, maka kita tidak akan melakukan. Ini kan hanya berbicara tentang pandangan ke depan. Tapi saya rasa akan ke situ nanti. Kalau untuk pembelajaran di kecamatan atau apa, khususnya di lingkungan kita di sini, seperti itu. Tapi kita lihat ya surat edaran nanti, ini kan masih panjang. Oke, apa lagi? Semoga lebih membaik lah. Ya, tentunya seperti baik. Ada harapan kita pembelajaran yang tatap muka saja itu memerlukan proses yang rumit dalam memahamkan siswa, mencerdaskan siswa. Dengan kerajaan ini, dengan keadaan seperti ini, tentu tantangannya lebih berat. Tentu hasilnya juga akan menjadi lebih rendah dari ekspektasi kita yang diharapkan semua. Tapi tetap saja kita berprinsip seperti pemerintah berprinsip bahwa kecerdasan itu sangat penting bagi kehidupan sebuah bangsa, tetapi jauh lebih penting menyelamatkan orang yang ingin cerdas tadi. Jadi keselamatan itu di atas segalanya. Jadi kita tidak apa-apa, diharap maklumi saja bahwa kita sasaran-sasaran tidak tercapai itu wajar-wajar saja karena kita dalam belajar situasi yang tidak normal. Seperti Bang Rizky kan mahasiswa kan, sementara kampus itu mempunyai target-target yang pasti menurunkan standar, standarnya supaya memikirkan keselamatan siswanya tadi. Apalah gunanya cerdas kalau besok kena COVID, selesailah kehidupan kita kan. Maka keselamatan itu penting. Ya seperti itu harus kita kedepankan lah, tetap keselamatan itu di atas kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Terima kasih Pak Dargin atas pengalaman, informasi dan intinya ilmunya lah gitu kan. Semoga kedepannya kita keadaan bisa lebih membaik dan sistem pendidikan bisa lebih membaik. Intinya itu tadi, kalau COVID ini berlalu, ya, insya Allah kita akan kembali lagi. Dan itu perlu diketahui bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di belahan dunia lain juga seperti itu. Karena apa? Ini namanya wabah, ya, kita harus bersabar. Kemudian di kesabaran itu logika kita dalam menjalani kehidupan ini harus jalan. Seperti itu, jaga kesehatan. Jaga kesehatan di rumah aja. Jangan lupa memakai masker. Jangan lupa memakai masker. Kita ini nggak pakai masker karena kita di rumah. di rumah. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dargin atas menyalah. Dan ya sampai di sini saja bincang kita tentang resolusi 2021 untuk pendidikan dari kacamata seorang guru, Pak Dargin Aquarius yang berada di kampung. Oke. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.